Shit. I am invincible! Hai gengs, welcome back to Sumpuras. Nah, kali ini gue kembali bakal ngasih spoiler lagi nih, atau alur cerita sebuah film yang berjudul Mr. Right. Nah, film ini mengangkat kisah seorang gadis konyol yang tak sadar kalau pacarnya seorang pembunuh bayaran, bahkan buronan internasional. So, tanpa memperpanjang mukadimah, mending kita tonton aja yuk. Let's check it out. Film ini diawali dengan anak-anak yang menyebutkan cita-cita mereka, dan salah satunya adalah Martha. Ia bercita-cita menjadi T-Rex alias dinosaurus. My name is Martha and I'm a T-Rex. Dan benar saja 23 tahun kemudian, Martha menjadi seorang gadis yang hyperaktif dan suka main-main pisau, alias bibit psikopatnya udah muncul dari kecil. Saat Martha tengah asik masak-masakan buat pacarnya, tiba-tiba si pacar datang dengan selingkuhannya dan langsung skidi papap. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun akhirnya putus. Martha pulang ke kosannya dan mengurung diri dalam lemari sambil mabuk-mabukan. Di sisi lain, seorang pria necis tengah riang gembira berjalan memasuki lobi hotel. Ia bernama Francis. Tapi ia malu dengan nama tersebut dan tak pernah mau menyebutkan namanya itu. Francis mendatangi seorang wanita. Di sana ia memasang aksesoris hidung badutnya dan langsung membunuh wanita yang ia temui itu. Ya, Francis ini adalah seorang pembunuh bayaran. Don't let this Joker start doing that thing he does. Yeah, amen, brother. Fucking dance party is canceled. Yeah! Setelah itu di tempat lain, para pembunuh bayaran tengah bersiap melakukan aksi dan salah seorang di antaranya adalah Hopper. Para tentara bayaran ini ditugaskan untuk menangkap atau membunuh Francis. Tapi mendengar celotehan mereka yang terdengar seperti amatiran, Hopper memilih mundur dan menunggu di mobil. Benar saja saat para tentara tersebut memasuki gedung, satu persatu dari mereka langsung meregang nyawa. What the fuck? How's he moving like that? Catch up, he's right there. Shame. I lied, sir. Body cake! Fuck me. Nah, by the way, kenapa Hopper memilih mundur? Karena ia yang melatih Francis waktu mereka tergabung di CIA. Tapi Francis keluar dan beraksi sendirian menjadi pembunuh bayaran. Itulah sebabnya Hopper sekarang memiliki misi untuk menangkap atau membunuh anak didiknya tersebut. Hopper, we remind you eliminating the target is now your top priority. Setelah itu Hopper ditugaskan menyamar sebagai agen FBI. Ya, tentunya masih dengan misi memburu Francis. Tapi kali ini ia dibantu oleh seorang polisi sungguhan. Why don't we just grab him right now? You really want to clean up that many bodies? Lalu di tempat lain, saat Martha tengah belanja di minimarket, tak sengaja Francis melihatnya dari kejauhan. Seketika Francis langsung jatuh cinta. Francis dengan sengaja menabrakkan dirinya ke Martha dan tak sengaja kondom-kondom pun berterbangan. Bagaikan film-film Matrix, kondom-kondom tersebut jatuh secara perlahan dan Martha refleks menangkap satu kotak kondom. Tapi tidak dengan Francis, ia menangkap semuanya. Karena kejadian itu, Martha pun terheran-heran dan mulailah terjalin percakapan antara kedua orang tersebut. Hey, you wanna get out of here? What? I mean, you wanna get out of here and then go on a date? Tanpa banyak basa-basi, Francis langsung mengajak Martha kencan. Tentu saja Martha yang bukan wanita murahan, ia tak segampang itu untuk diluluhkan. Tapi karena Francis ini bertingkah konyol, Martha pun tertarik dan akhirnya ia setuju. Dan mereka hanya pergi makan-makan. Di tengah kencan tersebut, mulailah terjadi perkenalan diri. Martha bercerita kalau ia baru putus karena diselingkuhi. Sedangkan Francis, ia dengan terus terang berkata kalau ia sering keliling dunia untuk membunuh orang. Tapi karena tingkahnya yang konyol dan gak menyeramkan sama sekali, Martha pun menganggap semua yang diceritakan oleh Francis hanyalah sebuah candaan. I kill people, but not so much anymore.
Setelah itu, saat mereka tengah asik ngobrol-ngobrol, seorang pembunuh bayaran tengah membidik ke arah Francis. Karena instingnya yang benar-benar kuat, Francis langsung menghindar. Bahkan 2 kali tembakan berhasil ia hindari. Tentu saja, Martha bertanya dong, kamu ngapain barusan? Dan lagi-lagi, Francis berkata ada yang mencoba membunuhnya. Tapi sekali lagi, Martha menganggap Francis hanya bercanda. Mereka pergi ngedate seharian dan keduanya benar-benar merasa nyaman, bahkan sampai berakhir di ranjang. Di sisi lain, 2 orang anggota mafia sedang membunuh seorang kaki tangan bos mereka. Anggota mafia ini bernama Von dan Johnny Moon. Von adalah adik kandung si bos mafia. Jadi mereka ini sedang mengatur strategi untuk menggunakan jasanya Francis untuk menggulingkan kekuasaan si bos mafia. Keesokan harinya, Francis dan Martha pergi makan malam. Saat tengah asik ngobrol-ngobrol, tiba-tiba pembunuh bayaran yang mencoba membunuh Francis sebelumnya datang. Karena tak ingin ribut di keramaian, Francis mengajak pria tersebut keluar. Di sana, ia berkata, "Tolonglah bro, janganlah sekarang, lagi ngedate nih." Tapi karena si pembunuh bayaran memaksa, terjadilah adegan tak senonoh itu. Give me a second. I like this girl. Setelah itu Francis kembali lagi memasuki restoran. Ia kembali berkata kalau ia habis membunuh orang. Tapi lagi-lagi Martha menganggap ia masih bercanda. Setelah itu, mereka pun kembali pulang ke kosannya Martha. Nah, setelah 2 hari mereka berkencan, barulah Martha kepikiran dengan namanya Francis. Seketika, Francis tak mau menjawabnya karena ia malu dengan nama aslinya, alias namanya benar-benar jelek. Sehingga Martha mengganti pertanyaannya dengan kejadian di minimarket. Bagaimana cara Francis menangkap kondom-kondom yang berterbangan. Sehingga Francis pun menunjukkan semua skillnya dan tak lupa mengajarkan Martha. Di sisi lain, si bos mafia yang bernama Richie, ia mulai membahas kasus kematian anak buahnya bersama Von dan Johnny Moon. Kedua cecunguk itu berkata kalau yang membunuh anak buahnya Richie adalah lawan mereka yang bernama Hector Garcia. Sehingga sebelum semuanya menjadi peperangan besar, Johnny Moon menawarkan agar mereka memakai jasa pembunuh bayaran yang menggunakan hidung badut alias Francis. Sehingga Richie pun setuju dan berkata kalau ia yang akan menemuinya. Find your professional. I'll meet with him. Di keesokan harinya, sembari pergi ngedate dengan Martha, Francis melakukan pertemuan dengan anak buahnya Richie. Ya, ternyata yang datang bukanlah Richie. Sehingga Johnny yang mengintip dari kejauhan, ia benar-benar kesal. Lalu Francis bertanya siapa mafia yang menyewa jasanya. Tapi si pria botak tak mau menjawab, malahan ia berkata dengan kata-kata kasar. Sehingga Francis tersinggung dan langsung mengeluarkan hidung badutnya. Lalu membunuh pria tersebut dan semuanya disaksikan oleh Martha. Nah, jadi gini, strategi si Von dan Johnny Moon adalah memancing Richie untuk menemui Francis. Dan ia dibunuh oleh Francis karena Richie mulutnya gampang membuat orang tersinggung. Sehingga seandainya Richie mati, Von bisa mengambil alih kekuasaan. Tapi semuanya gagal setelah Richie tak jadi menemui Francis. Fucking killed the guy, the wrong guy. That took a little longer than I thought. Francis kembali ke mobil dan seketika ekspresi Martha benar-benar berubah. Francis masih merasa tak ada masalah, tapi tidak dengan Martha. Martha hanya diam, shock dan langsung minta pulang. Dan tepat di depan kosannya Martha, Francis mulai mencoba mencairkan suasana. Tapi sayang, Martha hanya diam dan langsung masuk ke dalam kosannya. Setelah itu di tengah kegalauannya, tiba-tiba Martha didatangi oleh polisi dan FBI. Ya, Hopper dan si polisi. Hopper mulai menceritakan semua latar belakang Francis. Ia dilatih dalam program CIA dan ia berhenti 2 tahun lalu. Setelah itu ia menjadi pembunuh bayaran skala internasional.
Intinya kondisi Martha sekarang benar-benar dalam bahaya. Setelah mengetahui semua itu, Martha makin galau, sedih, syok, kecewa, bahkan melebihi saat ia diselingkuhi. Setelah itu karena tahu Francis akan datang ke sana, Hopper tak henti-hentinya berjaga di depan kosannya Martha. Tapi mendadak sebuah granat jatuh. Ya, seketika Hopper sadar kalau itu ulahnya Francis. Saat Hopper mengamankan granat tersebut, Francis pun datang dan langsung melumpuhkan Hopper dengan menyentrumnya. Di sisi lain, karena Francis diketahui menjalin hubungan dengan seorang wanita, Richie dan anggotanya berniat menyerang ke kosannya Martha. Sehingga karena kekurangan anggota, mereka pun mulai mengumpulkan preman-preman jalanan. Dan salah satunya adalah Steve. Karena mafia ece-ece ini benar-benar rasis, mereka memberikan Steve sebuah senapan shotgun zaman perang. Tentu saja Steve benar-benar kesal. Tapi apalah daya, hanya itu yang disediakan. What the fuck I supposed to do with this? You want me to go out like I'm duck hunting on this motherfucker? Look at this shit. Setelah itu Francis membawa tubuhnya Hopper ke dalam kos-kosannya Martha. Dan tentu saja Martha benar-benar tak tahu harus berkata apa-apa lagi, alias hanya pasrah. Tapi akhirnya karena Martha yang benar-benar udah cinta pada Francis, ia pun akhirnya luluh dan mereka pun berdamai. Dan kembalilah mereka berdua saling menyedot satu sama lain. Okay, whatever. What the fuck? Knox. Look, we got trouble. We're gonna be fine. Francis, What? What did you call me? He told you my name? Motherfucker! Fucking mother! Di sisi lain, saat si polisi menunggu Hopper di parkiran, tiba-tiba komplotan mafia mendatangi kos-kosan itu. Sehingga ia pun langsung melapor dan suaranya terdengar oleh Francis. Tanpa pikir panjang, Francis dan Martha langsung bergegas kabur. Tapi sayang, mereka harus menghadapi para anggota mafia. Sehingga terjadilah proses pembantaian itu. It hurts! What's your name? Steve. Why the fuck they give you that piece of shit shotgun? Son of a bitch! Setelah proses pembantaian yang cukup alot itu berlangsung, Francis akhirnya berhadapan dengan Von yang ketakutan. Tapi mendadak, Steve yang ia biarkan hidup menyerangnya dari belakang. Sehingga Francis pun langsung tumbang dan Martha diculik oleh Von dan anak buahnya. Nah, tujuan Von membiarkan Francis hidup agar ia menyerang ke markas mereka dan Richie dibunuh oleh Francis. Francis ditinggal sendirian. Mendadak Hopper datang dan mulailah ia menceramahi anak didiknya tersebut. Lalu saat Hopper berniat memborgol tangannya Francis, tiba-tiba si polisi datang dan dengan gagahnya ia menodongkan pistol ke arah Francis. Karena aslinya Hopper ini bukanlah FBI sungguhan, ia pun langsung menembak mati polisi tersebut. Tapi diam-diam saat Hopper lengah, Francis berhasil melarikan diri. Setelah itu Martha diikat di kursi tepat di hadapan Richie. Dan di sana juga ada Steve yang ditanyai karena berhasil melukai wajahnya Francis. Richie pun bertanya, kalau kau berhasil melukainya, kenapa tak kau bunuh? Sehingga keluarlah keluhan Steve mengenai senapan shotgun tua zaman perang itu. Lalu, karena merasa pekerjaannya telah selesai, Steve langsung meminta upahnya. Tapi bukannya uang yang diberi, ia malah dipukuli. Karena mereka telah mengetahui Francis akan datang menjemput pacarnya, Richie memerintahkan mereka semua untuk bersiap-siap. Dan kali ini Steve diberikan senjata yang lebih modern. Ditambah upah dibayar di muka. Lalu saat Martha diikat di gudang, ia mendengar Von dan Johnny Moon berdebat seperti anak kecil yang membuat Martha tertawa terbahak-bahak. Karena Martha mencemooh mereka berdua, Von mulai memukuli Martha. Tapi bukannya menyerah, pukulan itu makin membuat Martha menggila dan memancing jiwa psikopatnya. How does it feel now?
Setelah itu, saat Steve berjaga di luar sambil mengunyah permen Yuppie-nya, tiba-tiba Francis pun datang. Tentu saja Steve tak bisa berbuat apa-apa lagi. Lalu dengan sopannya, Francis meminjam senjatanya Steve dan memberikan peringatan pada orang-orang yang berjaga di dalam. Setelah ia puas, Francis pun meminta permennya Steve dan lanjut menyerang ke dalam rumah. This fucking guy's crazy. Karena Francis telah memberikan peringatan, Vaughn dan anak buahnya langsung berjaga di ruangan Richie. Tapi seketika saat Francis masuk, semua anggotanya pun tewas. Dan hanya menyisakan Vaughn dan Richie. Lalu, melihat Vaughn yang ketakutan dan tak bisa mengokang senjatanya sendiri, Francis menawarkan bantuan. Tapi, tak lupa ia menembak kakinya Vaughn. Setelah Vaughn terkapar kesakitan, Francis mulai menodongkan senjatanya ke arah Richie. Tapi mendadak ia membatalkannya karena ia telah berjanji tak mau membunuh lagi. Mendengar Francis berkata seperti itu dan berniat pergi, Vaughn benar-benar kesal. Sedangkan rencananya agar Richie terbunuh. Sehingga keluarlah ucapan, You gonna kill him? What? You know, bullshit! I brought you all the way here to kill him! Dan akhirnya ketahuanlah semua rencana busuknya Vaughn selama ini. Melihat kakak adik ini bertengkar, Francis memilih meninggalkan mereka berdua dengan sebuah senjata. Dan sayangnya, Richie harus tewas di tangan adiknya sendiri. Saat Francis memeriksa sebuah ruangan, ia langsung bertemu dengan asistennya Richie, si pria gelap. Dan konyolnya, Francis yang memegang senjata mengajak pria tersebut bertarung dengan tangan kosong. Lalu karena ia tak serius, Francis akhirnya sedikit kewalahan sehingga ia pun mengambil pistolnya. Tapi si pria gelap merespon dengan mengambil sebuah granat. Mendadak pria tersebut ketakutan karena kalaupun Francis mati, ia pun otomatis juga mati. Sehingga granat tersebut dijinakkan oleh Francis dan akhirnya selamatlah si pria gelap tersebut. What's the move, Steve? I like you more than those motherfuckers anyway, man. Francis akhirnya menemukan Martha dan pasangan konyol ini akhirnya berjalan keluar dengan aman. Mendadak di tengah percakapan mereka, Hopper tiba-tiba datang dan langsung melumpuhkan Francis dengan peluru karet. Dan Martha yang menghindar ditangkap oleh Johnny Moon dan dibawa ke dalam rumah. Johnny Moon mulai menakut-nakuti Martha dan tujuannya adalah menyiksa Martha sehingga emosinya Francis terganggu dan labil sehingga ia pun goyah dan bisa dilumpuhkan. Nah, rencananya kan gitu. Tapi Martha bukanlah sembarang Martha. Ia yang terlahir psikopat dan sedikit-sedikit telah belajar cara mengendalikan pisau. Ia pun meladeni Johnny Moon saat mencoba menyerangnya dengan sebuah pisau dapur. Sampai mereka berdua pun mulai saling baku pukul. Johnny Moon akhirnya tewas di tangan Martha setelah kepalanya dipukuli menggunakan patung sampai kepalanya pecah. Di sisi lain, Francis masih sibuk baku pukul dengan Hopper. Nah, sebenarnya Hopper ini bisa saja membunuh anak didiknya itu dengan pistol. Tapi karena tujuannya menangkap dan membawa Francis kembali ke kesatuannya, ia lebih memilih mengajak baku pukul. Sampai pada akhirnya, Hopper harus tewas ditembak oleh Steve karena ia sedang menodongkan pistol ke arah Francis. Francis! Hey, Steve! Setelah berhasil membunuh Johnny Moon, Martha berkeliling mencari pacarnya. Sampai pada akhirnya ia bertemu dengan Vaughn. Vaughn yang penakut, ia mulai mengintimidasi Martha. Tapi sayangnya ia berurusan dengan wanita yang salah. Mendengar Martha telah membunuh Johnny, Vaughn langsung histeris dan tak sengaja ia melepaskan tembakan. Tapi sayang hanya menyerempet ke keningnya Martha. Dengan gerak cepat,
Martha langsung meraih pistol dan melepaskan tembakan ke tubuhnya Vaughn. Shit. Sorry? I am a T-Rex! I am invincible! Setelah semuanya tewas, Francis dan Martha pun bertemu. Mereka tertawa terbahak-bahak sambil menceritakan proses Martha membunuh Vaughn dan Johnny Moon. Nah, sedangkan si Steve, ia benar-benar kagum dengan Francis, bahkan mengucapkan terima kasih karena telah membiarkannya hidup. Lalu, setelah 2 bulan berlalu, pasangan konyol ini jalan-jalan ke Vietnam, bahkan rencananya mau berkeliling dunia. Saat mereka makan-makan, ternyata seorang penembak jitu telah membidik ke arah mereka. Saat nyaris saja Francis dieksekusi, tiba-tiba Francis menuliskan sebuah tulisan ke arah si sniper. Ternyata Martha telah menghilang. Dan tiba-tiba saja Martha berada di samping si sniper tersebut, lalu membunuhnya. What you looking at? Oke geng, sekian sedikit spoiler film Mr. Right. Gimana? Keren gak filmnya? Nah, kalau kamu suka, jangan lupa pencet tombol like-nya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe. Biar gue makin semangat upload dan kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.